السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapatlah kita gunakan untuk hadir di majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita membaca maulid Nabi, berselawat kepada Nabi, kemudian diteruskan dengan pengajian agama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita doakan tuan rumah sekeluarga mudah-mudahan selalu sehat walafiat, diberikan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, dan diselamatkan dunia wal akhirah. Dan yang kita mendoakan mudah-mudahan kayak itu juga. Amin ya rabbal alamin. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih membicarakan tentang adab-adab masuk ke WC. Nomor 5, jangan membawa sesuatu apapun yang bertuliskan nama-nama Allah, nama-nama nabi, nama-nama malaikat, nama-nama kitab agama, nama-nama ulama. Nah, jadi kita bila masuk ke dalam WC itu jangan membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Contohnya ada cincin ada cincin bertuliskan Muhammad Rasulullah, kisah hendak menuruti Nabi juga nih. Kan Nabi kita tuh sidin bisi cincin. Jadi ulun nih ada cincin cuma tinggal di rumah. Sebenarnya kita sunat bercincin lah. Kalau kita bercincin itu niatnya ngikuti Nabi, sunat kita bercincin. Nah, kalau Nabi itu sidin bercincin di ini kelingking kanan. Nah, ada juga mengatakan boleh juga kelingking kiri, atau jari manis boleh juga. Nah, tapi jangan seberataan lah bercincin 10 jari 10 bercincin berataan. Akhirnya pada orang dukun ini nak sebuting-buting atau 2 buting, cukup aja bercincin. Cuman kita lelakian ini pakai cincin perak atau tembaga atau besi. Orang kalau lelakian pada boleh atau haram memakai cincin emas. Kalau bebinian boleh memakai cincin emas. Kalau lelakian tidak boleh pakai cincin emas. Tapi kalau emas disimpan dalam kantong ada di puruk, lelakian boleh aja. Tapi kalau di puruk, contoh misalnya lelakian bakal kalung emas, nah haram hukumnya. Lelakian bagalang emas, haram hukumnya. Lelakian bercincin emas, ada bahari bila kakanakan tuh besunat, imbah besunat di kangkolong ya emas di mana ya tuh dalilnya yuk. Lelakian maksudnya lelakian di kangkolong ya emas, anunya jar supaya cepat ampih jar, anu kuringnya jar sembuh jar. Nah, tuh melajarin kada bujur tuh. Kalau binian boleh aja pakai emas, kalau lagian kada boleh pakai
emas. Lawan juga diteliti dalam ilmu kesehatan. Kalau lelakian memakai emas ini, kalau memakailah itu akan terkena penyakit. Nah, kemungkinan besar, tapi dengan jangka nang lawas lah memakai lawas, misalnya beberapa tahun memakai emas, itu bisa dikena penyakit nang cepat tua tuh. Apa bahasanya tuh, bahasa kedokteran tuh, cepat penuaan. Karena nang emas tuhnya ada punya zat-zatnya tuh. Nah, bila kelawasan memakai, masuk itu ke pembuluh darah, masuk ke dalam awak. Nah, lalu zatnya itu bercampur lawan dalam tubuh kita nih. Lalu itu molah nang orang tuh cepat uyuh atau cepat luha. Nah, kalau bebinian kenapa boleh pakai emas? Karena bebinian itu bila pakai emas, nang zat di dalam emas itu masuk ke dalam darahnya. Cuman ini ada 9 bulan keluar darah, namanya haid. Ya, lewat situnya keluar penyakitnya. Jadi kenapa bebinian pakai emas? Nah, kalau lelakian selain haram juga itu bisa mewarisi penyakit penuaan, cepat tua aja. Nah, itu diteliti zaman sekarang. Nah, cincin tadi, kalau Nabi kita Muhammad SAW sini pakai cincin. Bagus saya kita nukar cincin, misalnya cincin perak, ada uang berjual. Nah, kita pakai, ini sunat. Selama kita memakai itu dapat pahala terus, kita guring dapat pahala juga di cincin tuh. Kita kemana-mana. Cuman kalau Nabi itu cincin sidin bertulisan bukir Muhammad Rasulullah, 3 kalimat, Muhammad Rasul Allah, artinya Muhammad utusan Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu bercincin kayak inilah. Kadang mencontohkan ada di cincinnya. Nang kepalanya tuh di dalam sini. Yang biasanya kan kita kepalanya batunya di sini lah. Kalau Nabi itu di sini di paling. Nah, kalau misalnya hendak pakai cincin nang bebatu. Nah, kan ke sini kepalanya menurutin Nabi. Karena Nabi itu cincin sekaligus stempel. Sekaligus stempel, karena Nabi kita tuh sidin berdakwah juga melewat surat. Sidin mendakwahi zaman itu ada raja-raja namanya raja-raja Persia di Iran, dari Persia. Ada raja-raja Romawi di Itali. Ada di Mesir raja Muqawqis di Mesir. Sidin Nabi kita itu kan an-nabiyul ummi, nabi nang kada bisa menulis tulisan dan kada bisa membaca tulisan. Buta huruf bahasa kitanya. Tapi itu istimewa bagi Nabi. Nabi walaupun kada bisa membaca tulisan, tapi sidin hafal Quran. Tapi sidin fasih bacaan. Hikmahnya Nabi kita tuh Nabi yang ummi, kada bisa membaca tulisan, kada bisa menulis, supaya Al-Quran itu tidak dikatakan ulahan Nabi, tapi Al-Quran itu wahyu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun Nabi itu sidin bisa menulis, bisa membaca, nih saya orang-orang kafir mengatakan aja Quran itu buatan Muhammad saja. Sekandak ini aja. Nah, Quran itu lain buatan Nabi, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu menyuruh sahabat sidin, contohnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tukang tulis surat bisa, atau Ubay bin Ka'ab, nah itu tukang tulis Nabi. Ada namanya Zaid bin Harisah, tukang tulis wahyu Nabi itu. Dan Nabi, aku hendak berdakwah membawai masuk Islam, raja-raja itu ditulis surat, nang isi surat itu membawai untuk masuk Islam. Nah, jadi jar sahabat, wahai Rasulullah, raja-raja itu kada mau nulis surat, namun kada ada stempel, mun kada ada cap. Kan dia ada stempel itu kan kayak resmi surat tuh, ada tanda tangannya ibaratnya. Nah, lalu nih Nabi ini dibuatkan cincin itu berukir tulis Muhammad Rasulullah. Nah, jadi bila tuntung ditulis surat, cincin itu kan dipakai Nabi, kepalanya sini dicacap Nabi ke tinta. Nah, lalu distempel sini gitu. Nah, bertulisan situ Muhammad Rasulullah. Hanya dikirim surat itu kepada raja-raja. Ada nama masuk Islam rajanya. Contohnya raja Habsyah. Raja Habsyah tuh raja Afrika itu masuk Islam. Nah, bahkan walaupun dia ada tetamu lawan Rasulullah, nya begana di Afrika, Nabi Muhammad begana di Madinah, tapi nya masuk Islam. Tuh sahabat Nabi membawa surat itu.
Nah, ketika Raja Habsyah itu meninggal dunia, Nabi sholat gaib sidin menyelatkan itu Raja Habsyah. Ada raja nang kada masuk Islam, tapi menerima aja, menghormati surat Nabi, bahkan memberikan hadiah kepada Nabi. Mun kada salah itu Raja Muqawqis kan, Raja Mesir kan. Nah, Nabi diberi hadiah, termasuk budak perempuan namanya Mariyatul Qibtiyah, nang budak Nabi yang melahirkan anak Nabi namanya Ibrahim. Itu hadiah daripada Raja Mesir. Ada Raja Kisra. Raja Kisra itu di Persia. Itu datang surat kepada Nabi. Nabi malahnya sombong, malahnya dirobek-robeknya surat Nabi itu. Nah, lalu Nabi ini sidin berkata, mudah-mudahan ya Allah akan merobek kekuasaannya, Allah akan merobek kerajaannya. Lalu kabul doa Nabi itu. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar itu kerajaan Persia itu hancur lebur. Nah, ada Raja Romawi. Raja Romawi itu dia menghormati, artinya diterima aja surat Nabi, bahkan inya hendak masuk Islam sudah, karena inya tahu juga tentang kitab Taurat, kitab Injil itu kan diceritakan tentang Nabi akhir zaman. Tapi penasihatnya ini menangati, jangan masuk Islam ya. Padahal nak masuk Islam dah. Nah itu inya menghormati surat Nabi. Akhirnya karena inya kada menghinakan surat Nabi, maka kerajaan Romawi itu lawas bertahan sampai berapa ribu tahun bertahan, kada hancur. Almun Raja Persia, kerajaan Persia itu hancur karena inya menghancur surat Nabi. Nah, jadi Nabi itu sini ada cincin. Kalau misalnya hendak nuka cincin misalnya atau bola cincin, lalu bertulis juga Muhammad Rasulullah aja. Karena Bapak bila masuk WC dipacul. Nah, dipacul. Jangan dibawa karena ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad sallallahu. Nah, adab kita kayak itu. Jangan membawa benda atau sesuatu yang bertuliskan nama Allah, nama Nabi, nama malaikat misalnya Jibril misalnya, atau Mikail misalnya, itu dihormati juga. Nama-nama orang soleh, malaikat itu kan hamba-hamba Allah yang soleh. Nama-nama kitab, ya Allah, nama-nama ulama, itu kita hormati. Makanya kan bila foto-foto ulama kita andak ya Allah di atas, ya Allah di dinding, ya Allah, tanda kita menghormati. Nah, sama juga bila kita menulis undangan, ini zaman bulan Maulid ini biasanya ada orang berundangan, ya Allah, undangan Maulid, ya Allah, di langgar di masjid Nah, kita bulah undangan tuh kawa, bila menulis undangan jangan ada Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab. Namun hendak tuh bahasa Latin aja. Atau misalnya kami akan mengadakan acara Maulid Nabi, Muhammadnya bahasa Arab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi sallallahu alaihi wasallam bahasa Arab. Nah, mun kawa jangan, mun hendak tuh Latin aja. Soalnya undangan itu tempat terakhirnya biasanya orang membuang ke tempat sampah gitu. Sedangkan di situ ada nama Allah misalnya, nama Rasulullah kan kada cocok. Amun orang kada paham tak buangnya sampah. Kan sayangnya tuh nama Allah, nama Rasulullah. Atau menulis undangan perkawinan, ada ayatnya kan, wa min ayatihi ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah aja adalah surah Ar-Rum tuh. Bahari ada orang nulis nang Qur'annya, wah ini ada nang terjemahnya, ada apa terjemahnya, maksudnya nang Latinnya, jangan nang Arabnya, jangan Qur'annya atau Bismillahirrahmanirrahim. Amun kayak ulun paham aja, kan ulun nih rancak menerima undangan kan membacakan di masjid, bila ada nang Bismillahirrahmanirrahim atau kalimat Nabi Muhammad, ulun bakar ya. Bakar tuh niatnya menghilangkan nama itu. Kan supaya kada talangka-langka, supaya kada tersia-sia tah. Amun orang kada paham tak buang orang sampah atau gasan orang membungkus kacang kan, membungkus acan misalnya, ya Allah, dan sebagainya. Nah, kurang sip. Sedangkan itu nama orang mulia, kita hormati, kita muliakan. Nah, sampai dia kan Al-Qur'an atau Yasin, lamun kawa bila kita membalik tuh jangan pakai lidah. Biasanya itu aja. Ya Allah, aja.
manu kalior, namun kawa kan ya harus sakit. Kawa aja kalau kada pakai liur-liuran nah, kawa aja membuka. Nah, ini patuh sudah gini aja. Liur maka liurnya bakas makan pete, bakas makan acan ya Allah. Nah, Quran amun koran lah, koran kada apa-apa, koran. Tapi amun Quran itu adabnya itu membaliknya kada sakit pakai liur. Nah itu. Jadi adab yang kelima, nah seandainya tak bawa juga kada ingat, misalnya kada ingat kau dalam WC anak mana sudah behera nih, anak sudah bawa kami masuk ke WC behera sudah deh, keluar sudah kotoran, soalnya, tak bawa cincin ada Allah, paculai buat dalam kantong supaya jangan kelihatan tulisannya, nah kapit gitu lah, jangan di dalam muntong lah, ini tetagop bahaya pulang ini. Dibuat dalam kantong supaya kada kelihatan tulisannya. Nah itu supaya kada kelihatan tulisannya. Nah, kemudian adab yang kelima, mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC. Kalau berisi kaki kiri bisa ya, kalau berataannya kaki kiri, kaki kiwa juga. Nah, jadi seandainya sudah masuk nih kaki kanan, bubulik kayak pulang keluar basah. Nah, kaki kiri udah jangan meluncat tuh kedua belah kaki. Jadi kaki kiri karena itu tempat kotoran lah ibaratnya tuh. Nah, sama juga lah bila kita masuk pasar itu bedolo kaki kiri bedolo. Kalau pasar itu ada pintu gerbang. Pasar kita ini adalah pintu gerbangnya. Di mana yuk batas pasar itu ya dikira-kira aja lah. Nah, bila ada pintu gerbang masuk pasar tuh kaki kiri bedolo. Nah, lain kita masuk masjid kan kaki kanan. Masjid itu di mana? Garangnya kita memulai pintunya kah? Sedangkan masjid itu ada pelatarnya. Kan di pelatar tuh ambin namanya, pelatar, teras. Itu sudah masjid sudah. Nah, jadi kita memulai menginjakkan kaki kanan itu ketika kita memulai menginjakkan di teras masjid, bukan pintu masjid. Di teras itu kan sudah kawas itu kita beretikaf sudah kawas semua yang di masjid. Nah, kita sunat bila ke masjid ketika kita pertama kali menginjak terasnya atau ambinnya atau pelatarnya. Nah, di situ kaki kanan. Bukan nang pintu ada. Nah, kecuali masjidnya kada berteras lah langsung pintu aja. Nah, bisa kaki kanan. Nah, keluar masjid kaki kiri gitu. Nah, tapi kalau ke jamban ini ke WC ini kaki kiri dulu. Nah, masuk kaki kiri hanya kaki kanan. Sunatnya kayak itu. Ingatakan kayak ini nah gawian Rasulullah. Kayak ini gawian Rasulullah itu namanya mutabaah zahir batin. Mutabaah itu ngikuti Rasulullah zahir batin. Zahirnya gawian kita menuruti Nabi, nah batinnya kita mengatakan Nabi. Nah, itu sunat ya Allah. Nah, kemudian yang ketujuh, berduduk atau jangan berdiri ketika qada hajat. Qada hajat itu bahir apa kami? Nah, ini kalau memungkinkan. Amunnya banjir, kita di waktu banjir tadi 2021 kayo. Yalah. Nah, itu WC kita di itu calap juga. Mun berduduk basah purit. Jadi kada apa-apa berdiri bakame. Amun kada memungkinkan berduduk. Cuman kalau memungkinkan ya berduduk, sunat kita berduduk. Apalagi beginian lah, jangan berdiri, sabok kena. Berduduk atau jangan berdiri ketika qada hajat. Baik kami lebih behera berdiri kalau benar ada keluar benar ya. Berduduknya tuh kayak ini jar. Menjatuhkan. Berduduknya. Nah, kayak ini. Karena kayak ini jar, cepat keluarnya jar bila kita behera kah? Kami ya kayak ini. Nah, ngini didiriakan, ini kayak ini akan. Nah, kayak itu nang suratnya behera tuh. Biasanya kita kayak ini lah ngajaknya nih.
Nah, kalau padahal sunatnya kayak ini aja. Amun awak kau aja, amun awak lama uyuh ya bang inilah. Pahadangan behir aja bang lahnya, makanya kita di Jamban tuh terus lawas. Namun kayak ini kan cepat keluar jadi nyaman kada lawas. Tamun kayak ini lawas mahajan ya nang lawas di Jamban tuh sampai cek HP, sampai nonton YouTube, main game misalnya. Nah, itu di Jamban tuh harus lawas ya. Nah, kayak itu jar. Nang kita waktu bahira tuh sunatnya. Nah, kemudian yang ke-8, jangan berkata-kata kecuali ada perlu. Bahasa katanya jangan bepander. Baik bepander sorangan misalnya sambil menyanyi kah atau berteleponan dengan kawan sambil bahira. Nah, itu haram tuh kada bang, cuman makruh. Makruh itu kada berdosa bang, cuman Allah Ta'ala kada katuju gitu nah. Allah Ta'ala kada katuju. Allah Ta'ala tuh katuju hambanya ini bahira tuh beranai aja gitu nah. Jangan bepander. Nah, kecuali ada perlu tuh apa? Orang misalnya aduh nih WC ini kada pintu misalnya kita duduk di WC pintunya rusak misalnya hilang kan pintunya behera gitu kami sakitnya kita ada mendengar langkah orang nih hendak menjalan kena kada kita kojiaki aku ada di WC kada apa itu harus dilihatnya kita atau misalnya berdehem nah tandanya ada orang nih wah ada orang jar nah amun kada kayak itu harus kena dilihatinya kita nya kada basing haja juga. Nah itu kan ada perlu atau misalnya kita di WC nah lalu misalnya apa namanya ada kai misalnya berjalan maka kai ini kada tapi awas ini di muka situ ada sumur misalnya ya kalau kita biarkan kai ini terbuat dalam sumur mati sih dia kai ada sumur kai jangan lewat situ pian hari kita sampai bayaran nih nah kada apa-apa itu untuk menyelamatkan orang kada apa-apa pandir atau ada ular sudah jangan lewat situ kena pian dipatuk ular nah misalnya tah nah kita kada apa-apa itu pandir nih tah karena ada perlu jangan berkata-kata kecuali ada perlu. Kemudian yang 9, jangan memandang kepada kemaluan. Jangan sampai dia itu melihati ampun seorang nih. Maka genanya ampun seorang nih jar. Siapakah ampunnya jar? Misalnya belum kawin pangisahnya nih. Kada usah kan dilihati. Tahu aja tuh ampun seorang tuh ganal halusnya harus dilihati. Jadi kita bahira tuh kita cangang ke depan aja. Jangan mencangangi ke bawah. Kecuali misalnya ujar orang Jepang, WC itu ada ularnya. Maka ularnya mencongol kepalanya di kloset itu jar. WC yang lain enggak ada maksudnya kita bahira nah sambil waspada malah ada mencongol ular. Tapi ularnya bisa bakalah juga taharat ular nada. Misalnya misalnya tah jangan memandang kepada kemaluan. Makruh hukumnya. Jangankan kita waktu bahira, nang waktu angkat bahira kan, nah mencangangi yang musuh tuh makruh juga hukumnya. Nah kecuali perlu lah, hendak mararap bulunya nih mau kada dicangangi kena luka. Nah, nang sudah berbulu tak itu makruh amun 40 hari kada dicukur. Itu kan dibersihkan juga tak masuk kebersihan juga apalagi nang orang sudah bisi bini ya Allah. Bulu katiak sebenarnya dicabut lakian nih ya Allah. Nah, amunnya bulu area itu dicukur. Nah, kalau bebinian sebaliknya, kalau bebinian sunatnya bulu katiak tuh dicukur. Nah, bulu ari-ari dicabut. Mun kada sakit. Mun dicabut keluaran juga banyak mata, yo dicukur bebinian. Amun lebih daripada 40 hari, apalagi sampai sabat misalnya, maka itu hukumnya makruh. Nah, itu kan kita melihat tuh
kada apa-apa karena perlu kan nu kada di hati kena kacukur kepalanya bisa berdarah kena. Nah. Atau kepada kotoran, jangan juga nu aja mencangangi hijau kah kuning kah kada perlu. Makanya nang bagusnya kayak ini, bila kita behera kalau banyunya banyak aja keluar lah kotoran langsung disimbur, jangan mahadang kain aja menyimbur banyunya pada banyak hakun mencium, nah maka bau dingur hakun mencium. Tapi anehnya lah kita nih, ampun seorang tuh tahan mencium, tapi ampun orang kada tahan. Nah kita tuh lah pian soalnya kita nih bakantut pernah lah kita berpikir dong kantut kita biasanya berpikir dong tuh kantut orang yalah, malah kita menikmati ampun kita. Nah itu hikmahnya kantut kita nih untuk diri kita nih, kita tidak terganggu. Cuman kalau behera itu tak keluar kadang langsung bebaso kalau kita mahajan lagi kalau ada sisanya. Nah ada tuh simbur hilangkan. Amun kita di WC lah, amun kita behera di sungai laut aja di simburan laut aja. Nah, ada nang mahadang bebaso tuh hanya di simbur. Nah, kita mun ada banyunya, amun banyunya nang sedikit tannya juga jadi mimit aja kalau. Nah. Atau ke arah atas makruh juga kita behera tuh aja mulai ke atas. Memberi ka kasawa gini. Malihati menghitungi kasau dari enggak, atau misalnya jambannya misalnya kada batap melihat ke langit makruh juga, melihat ke bawah ke kemaluan ke kotoran makruh juga. Tapi pandanglah ke arah depan. Nah kita pandang ke depan aja gitu nah, pandang ke depan aja. Nah bila adab gitu dipakai pahala. Adabnya ya sunnah di sinilah. 10. Jangan memain-mainkan tangan. Contohnya zaman sekarang. Nah, ya. Sambil tektokan di dalam WC misalnya. Lep pulang misalnya WC. Nah, misalnya tuh makruh. Jangan memain-mainkan tangan atau misalnya yang mengeripukakan kayak aja mbah tuntung di WC-nya mengeripukakan tangan. Jangan memainkan tangan. Tak masuk memainkan tangan. No. Itu main juga tangan dah. Main game di WC sambil behera. Nah, itu makruh juga. Nah, jangan memain-mainkan tangan. 11. Jangan berludah ke kotoran karena itu mewaris kuningnya gigi. Jangan biasanya behera cuh aja meludahi atau bakamih kah atau behera cuh diludahi nang di situ nah itu makruh karena itu bisa menyebabkan kuningnya gigi ya. Kemudian yang ke-12, jangan sambil makan atau sambil minum atau merokok. Nah ya Allah, jangan sambil misalnya sambil minum, jangan sambil bayar jangan, atau sambil berokok misalnya berokok itu jangan, makruh hukumnya. Kena aja berokok. Mbah tontong di WC aja. Sebenarnya berokok tuh biar kada di WC kan hukumnya makruh juga. Berokok tah. Kemudian yang ke-13, hendaklah meniiskan kemih itu ya kencing dengan berdehem. Nah, bila kita tuntung bakamih sebelum kita babasuh, sunat kita berdehem. Kayak kebetulan ada lalu acil. Wah, salah sangka acil mendehemi aku aja acil nih. Misalnya nah, sunat kita supaya TS. Nah, dengan atau melalukan telunjuk tangan. Biasanya mau urut tangan kiri karena tangan kiri pacangan lo basuh nih. Di bawah batang zakar itu menelakian. Dengan diurut perlahan. Nah, jadi ini misalnya
ampun lakian. Nah diurut cuman jangan lawas kena mau urut lah, kena tak keluar kena nang nah diurut begamat ya Allah, supaya kalau kaluan sisa-sisa kami, soalnya man kada bedehem kada diurut gitu keburu kita bebasuh, kena kita haratan sembahyang haratan ruku sujud nang di situ masih ada setetes harau kita tak keluar, nah batal sembahyang kita batal, wudhu kita. Nah jadi batiis namanya, istibra namanya batiis dengan kita berdehem kan sunat lah, atau keduanya kita pakai lawan diurut. Nah diurut supaya tiis, supaya ada lagi tersisa nang sisa-sisa air kencing di situ di kemaluan itu. Nah itu kalau lelakian tadilah berdehem dan diurut begaman. Nah, adapun perempuan bebinian kayak apa? Yaitu dengan menekan tuh manikin dengan jari-jari yang kiri pada ari-ari, nah ditikin di ari-ari itu nah. Bebinian nih supaya tiis juga. Nah, kalau bebinian ditikin dia di ari-ari. Kemudian yang ke-14 beristinja. Nah, beristinja ini wajib pemleh beristinja nih. Beristinja itu ya bebasuh bahera, bebasuh bakami. Beristinja bahasa Arabnya. Nah, beristinja. Dengan bersih. Bahasa gitunya bebasuh bahera, bebasuh bisa dengan air mutlak, kayak air biasa kan, ini namanya air mutlak, air putih ini air mutlak. Nah, contohnya jangan bebasuh dengan air kopi, nah itu kada sah. Atau air teh misalnya, nah ini air mutlak, air semata-mata air, baik air sumur kah, air sungai kah. Bisa juga dengan batu atau semakna dengan batu saja tanpa air. Nah jadi kira bila kita membasuh bahera, membasuh bakami itu bisa dengan air, itu kebiasaan kita pakai hari-hari di WC. Basuh kemaluan di muka pakai banyu, basuh kemaluan di belakang ya dubur namanya, lubang burit tuh pakai banyu, itu bisa juga. Atau misalnya dengan batu, bisakah mencoba dengan batu? Berarti hendak masuk jamban tuh bersanggup dulu batu dari luar, sanggup batu. Nah 3 biji batu. Nah atau bisa juga batu tuh kayak apa caranya? Ini misalnya ampun lalakian nih, batu tuh dia akan naik. Nah jangan gancang menggintasnya lagi, nah lingsap pengamat saja. Nah batu ambil pulang batu nang istinjai nang lubang burit nih. Nah dia kayak batu. Nah 1 misalnya, sebutin lagi 2 misalnya, 3 misalnya. Mun 3 nih kada hilang juga, tambahin pulang batu 4 buting kan, supaya hilang nanunya tuh nang ainun najasah namanya, benda najis nang kuning nang menempel di lubang burit tuh. Nah walaupun limbahnya tak ada memakai air, ada apa? Batu wudhu sembahyang sah. Nang masalah baunya asarun najasah, bau itu dimaafkan. Itu khusus untuk kemaluan nang di muka, kemaluan di belakang. Amunnya minta maaf, kotorannya misalnya mungkin orang nih bahiranya nih basah, bocor, lalu bocornya nih karena paha. Nah nang di paha nih kada kawa pakai batu, menghilangkan najis nang menempel di paha nih kada kawa pakai batu atau pakai tisu, harus pakai air. Jadi nang kawa kada pakai air, pakai batu atau pakai tisu itu cuma nang di kemaluan ya, nang di kepala zakar tuh, atau nang di minta maaf nang gesan memaget kotoran tuh, nang bahasa kampungnya tuh kalimut ngaranya. Nah situ amun di tempat lain misalnya
merambat ke tempat lain, nang di tempat lain tuh kada kawa pakai batu, kada kawa pakai tisu, harus pakai banyu. Nah kayak itu. Atau semakna tadi, semakna dengan batu, contohnya ke tisu lah. Makanya di pesawat ujar Jopang. Ulun pernah sekali naik pesawat sekali, itu kan dibayarkan orang juga, mulai balik papan ke Banjarmasin. Sekali ya, cuman kada soyo bang kami dalam pesawat ujar kada ada banyunya lah. Dalam nang bagian yang pernah naik pesawat nih. Soalnya kami di pesawat kayak apa? Adakah orang menyediakan banyu? Kesan bahasa kami ujar tisu aja lah. Nah, amunnya kita pakai tisu itu sah aja istinja kita. Jangankan di pesawat, di rumah kita misalnya ada aja banyu. Cuman kita kadang memakai banyu, kita memakai tisu aja karena tisu itu semakna dengan batu. Itu sah istinja kita. Bahera kita, bakame kita. Misalnya, apalagi misalnya lah di zaman kemarau, PDM mati, nah tak pakai benar ilmu ini. Atau kayak ini, haulan guru sekompol tuh nah. Kita tolak haulan guru sekompol. Atau kita jadi jamaah haulan guru sekompol. Sekali kita masuk di masjid-masjid tentu lancar kehabisan banyu. Dilanggar-langgar karena kebanyakan manusianya. Sekali kita masuk misalnya ke WC, banyunya habis dan kotorannya berlimpahkan di situ. Kayak apa orang yang membuangnya itu banyunya ada? Kayak apa ya solusinya ya? Solusinya kayak itu. Padahal kita enak bayaran sama kami. Di WC itu kan ada banyu dan di dalam klosetnya tuh banyak kotoran orang yang sebelum kita nih. Nah, solusinya ini ya. Kita mau tahu sudah kayak itu atau memprediksi pacangan tetamu WC gitu, bila kita tolak basango plastik dan basango tisu buat dalam tas. Jadi kita bila menemui kayak itu, masuk iya ke dalam WC, kita masuk dalam WC, kita kunci WC. Bahira kita di dalam plastik tuh nah kita sama plastik tadi. Kami dalam plastik juga. Kena batuntong bahera, ambil tisu, nah tisu iya lagi nang kemaluan kita tadi nang kami, ambil pulang tisu, nah tisu iya pulang nang lubang burit kita deh sampai bersih. Imbah tuh nang tisunya tuh buat ya, dalam plastik tuh, plastiknya ikat, keluar WC, buang sampah. Itu anunya solusinya, kita kada perlu air, karena orang beristinja nih kada pakai air, pakai batu atau pakai tisu. Itu solusinya. Kalau misalnya kita telah ke mana kah jahaulan orangnya banyak benar atau menemukan kita nang WC-nya nih mampet atau ada banyunya itu kita bahira kita di kami kita di dalam plastik. Dah timbang lah jangan sampai tak lantai dalam plastik gimana tuh. Istinja kita pakai tisu. Kita peletakan di situ ke lubang burit kita. Sudah. Tuh sah sudah istinjanya kayak itu. Lamun bina semina kena boleh ke rumahnya berbasuh membuangin anunya nang bersih. Tapi itu sahnya istinjanya kayak itu. Batunya wudu sembayang sah sembayangnya. Nah bisa dengan tisu lah. Nah, banyak aja kalau orang menjual tisu dan murah aja tisu. Nah, atau kita hendak kemana kah? Atau kita bepergian kemana kah? Soalnya kita nih hendak benar bahira bakami ya kalau kita beristinja pakai tisu, mengalir air pakai tisu. Atau misalnya kada ada tisu bisa juga hampulur jagung tuh kawa jawab ya. Maksudnya jagung itu sudah dimakan. Lalu hampulurnya tuh akan di istilahnya kawa. Tapi jangan kucing lah. Kucing bawa masuk ke WC lalu kucing dia doakan kesian kucing. Nah, kada boleh nih tuh. Malam mantang-mantang berbulu kucingnya nih lalu kucing dia doakan digintisakan ke situ supaya. Nah, jangan sian kucing lah. Nah, jadi kita batuntong kami untuk nyata kami pang dulu kita bedehem gitu lawan kita urut lah. Nah, beristinja adalah nah batu tanpa air. Namun yang abdolnya nih nang banyak pahalanya nih dengan tiga biji batu dulu kemudian dengan air bisa kan menggawe. Kita kan umumnya dengan air aja kalau
Nah, kalau misalnya hendak mengamalkan ini gawi sekali barang seumur hidup, sebaiknya di akhirat kita ada pengumumannya, siapa aja yang pernah beristinja dengan batu kemudian air, ambil pahalanya. Nah, kita pernah sekali misalnya, ambil kita pahalanya kita, kita kada pernah menggawi, supaya kita ambil pahalanya. Jadi apa namanya? Aku hendak mencoba kena cari batu misalnya 3 biji, batunya kawan yang gipi-gipi, yang halus kayak ini misalnya. Nah, ambil 3 biji batu misalnya. Kita bila hendak bahera bawa ke dalam WC. Bawa ke dalam WC. Nah, jadi ibat tuntung bahera kita paliti di lubang burit nah. Cuman janganlah batunya dalam kloset. Apalagi WC masjid. Kasihan kaum mano tampan gitu nah. Jangan. Kena Tonton kita beristinja dengan batu kalau dengan batu 3 biji kalau kita sebuting batu palet sudah sebuting batu pulang palet pulang sebuting batu palet pulang hanya kita berbasuh dengan air nah sunatnya kayak itu hanya kita benang air nang batu tadi diapakan batu tuh dibasuh dibuangin najisnya kena hendak beheda ke berikutnya kalau pulang batu itu kita pakai kada perlu nang dibuang lalu mencari batu basah batu nang itu gini kita bersih kan ada jabanyo di WC itu kita bersih amun kita juga pas kita juga nah bersih buat pulang dalam kantong misalnya sudah bersih ya udah kantong kena hendaknya adalah ada orang bilang ke rumah tuan guru ada orang bilang di rumah tuan guru jadi naranya tuan guru ini kan orang berilmu jadi di muka WC situ sini tuh ada sandal sudah sedia ada nang kopiah atau topi supaya orang masuk WC itu kan batu pulang di dalam WC itu disediakan batunya supaya mengamalkan sunnah Nabi nih batu ada jadi mbah memakai batu itu ya lah dibersih ya pulang batunya hendak dalam kantong atau serah ya menggawi sekali barana seumur hidup gitu nah sunnah Nabi nih nah kayak itu nang digawi oleh Nabi kita. Kemudian yang ke-15 tontong gitu ya Allah beristinja keluar aja kita bapak coba lawas di dalam WC 15 mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari WC nah keluar aja kita kaki kanan dulu hanya kaki kiri nah 16 membaca doa setelah keluar dari WC dengan doa ini nah apalagi kalau doanya nih doanya nah Gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ada tambahannya sini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Nah, itu bila kita keluar sudah dari WC, jangan dalam WC, bacanya ini keluar dari WC sudah kita membaca gufranaka 3 kali lah membaca gufranakanya itu 3 kali. Nah, hanya alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi. Ingatakan kayak ini gawian Nabi tutung dari WC sini membaca doa ini. Artinya, nah sekedar tahu ya artinya apa artinya tuh? Aku mengharap keampunan Engkau ya Allah. 3 kali kalau gufranaka. Kenapa jadi kita minta ampun sama Tuhan? Karena selama dalam WC kita muntung kita kada kau berzikir. Walaupun hati itu kewajiban ingat sama Tuhan, cuman muntung kita kada kau berselawat, kada kau bertasbih, minta ampun ya kita. Aku mengharap keampunan Engkau ya Allah. Lalu kita memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku akan penyakit yang mengganggu. Minta maaf, tahi itu penyakit kelak, kami itu penyakit kelak, makanya kita keluarkan. Amun orang tuh makan aja, minum cuman kada bayar seminggu, operasi 10 juta misalnya. Dibedah misalnya oleh pampan lubang burit kita alhamdulillah saban hari lancar bakami saban hari lancar bahera
kadalah kita bersyukur atas nikmat Tuhan doh. Ada orang kada kau kami karena pampan dibedah di sini pakai selang, dia masuk rumah sakit bayar 10 juta. Kita kau bahira lancar, kau kami lancar, kemudian kada bahira darah ulang lancar, kadalah kita bersyukur. Itu nikmat Tuhan, termasuk nikmat Tuhan nanggonol tuh. Sesudah kita tuntung bahira nyaman sudah, perut kita ada lagi sakit penyakitnya keluar dah siapa ingatakan nang membantu itu Allah, nang menyemanakan perut kita Allah, yang mengeluarkan itu penyakit nang berupa kotoran itu Allah. Ingatakan makanya kan kita ini di sini mengatakan Tuhan dengan membaca doa ini, kita ingat nikmat Tuhan juga nang membantu menghilangkan daripadaku akan penyakit dan yang mengganggu. Dan Allah memberikan afiat kepadaku. Afiat tuh nyaman bahasa kita ya, perut kita nih plong sudah, sehat sudah, keluar sudah penyakitnya. Ingatakan tuh Allah Ta'ala ya Allah. Ya Allah, ini sambungannya Allah matahhir qalbi. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik dan peliharakan kemaluanku dari perbuatan zina. Jadi betuntung kita membasuh kemaluan kita kan kita minta jalan Tuhan supaya kemaluan ulun ini pian jaga akan daripada perbuatan zina. Kemudian haram qada hajat, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha